Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Di dunia rahasia guntur Leiting, di padang rumput yang membentang tanpa batas, leluhur Guntur duduk bersila di atas tanah dengan santai mengamati sepotong tulang jari emas yang berkilau. Tatapannya menajam, ia bisa merasakan perubahan dalam aliran sebab akibat. Para raja dewa datang memberi penghormatan. Apa yang terjadi? Gumamnya pelan. Dalam sekejap, pikirannya menjelajahi waktu dan ruang, menelusuri setiap jejak kausalitas. Tak lama, semuanya jelas. Konflik besar meledak di alam pilar surgawi. Wajah leluhur Guntur berubah dingin. Bagus sekali kau Galaksi, serunya dengan marah. Aku sudah memberinya muka, bahkan menegur iblis putih dan Lando agar menahan diri. Tapi dia tetap tidak puas, bahkan berani bertindak sendiri. Dia benar-benar tak menganggap aku ada. Guntur bergetar di sekitar tubuhnya. Amarahnya melonjak. Di luar dunia sumber, bahaya mengintai di setiap penjuru. Leluhur Guntur selalu waspada, tahu kapan harus menahan diri. Namun di tanah asal, wilayah yang merupakan jantung kekuasaannya, disinilah ia adalah hukum tertinggi itu. Di luar alam sumber, aku bisa menahan diri, desisnya pelan. Tapi di tanah asal, tak seorang pun bisa membuatku tunduk. Suara petir bergemuruh di balik ucapannya. Tubuhnya bergetar ringan, dan dalam sekejap, leluhur Guntur lenyap dari tempat duduknya. Ledakan dahsyat bergema, petir tak berujung turun menghujani ibu kota negara dewa galaksi. Ular-ular Guntur menjalar di langit, menyelimuti kota, membuat seluruh makhluk berlutut ketakutan. Galaksi, keluar dan hadapilah aku. Suara leluhur Guntur mengguncang 9 langit, menembus ruang dan jiwa. Para raja yang tinggal di Gunung Leiting saling berpandangan kaget. Leluhur telah bertindak, benar-benar marah besar kali ini. Raja Lando tersenyum dingin dari kejauhan. Bagus, biarkan leluhur Guntur menekan kesombongan penguasa galaksi itu. Sementara itu, di sudut terpencil tanah asal, domain ekstrim timur, seorang wanita tinggi berbalut jubah hijau muda menatap jauh ke barat. Ia adalah leluhur wilayah ekstrim timur, makhluk agung yang telah melampaui puncak kaisar dewa. Seperti yang kuduga, katanya lembut. Leluhur Guntur tak pernah bisa menahan emosinya. Leluhur Yanfeng itu berhati-hati, tapi Guntur terlalu meledak-ledak. Namun, penguasa galaksi ini juga bukan orang biasa. Ia menghabisi Di Yuan, bahkan Yanfeng tak sanggup menghentikannya. Dan kini, ia menghabisi Raja Iblis Putih di depan mata Guntur. Konflik ini tidak akan mudah diselesaikan. Dari kejauhan, Kaisar Qing juga menyaksikan. Galaksi saudaraku terlalu keras kepala, ujarnya perlahan. Mungkin memang sudah seharusnya ia belajar sedikit di tanah asal. Ia menatap petir yang menyelimuti langit. Lebih baik terluka kecil di sini daripada hancur di luar dunia sumber nanti. Di kota Huyang, orang-orang juga mulai khawatir. Apakah Lo Feng benar-benar menyinggung leluhur Guntur? Tanya guru Origin cemas. Para raja dewa menatap ke langit, merasakan badai besar yang sebentar lagi akan meledak. Di istana, Lo Feng duduk bersila dengan tenang. Ia telah memprediksi kemarahan leluhur Guntur dan menunggunya dengan sabar. Seperti yang kuduga, gumam Lo Feng dingin. Garis keturunan petir selalu mudah terbakar emosi. Suara menggelegar itu bergema di seluruh langit. Namun seketika, sebuah kepala hantu raksasa muncul di atas ibu kota. Rahangnya menganga lebar, menelan habis badai Guntur itu. Leluhur Guntur terperangah.
Bahkan leluhur wilayah ekstrim timur, Kaisar Qing dan Yanfeng yang menyaksikan dari jauh pun ikut terdiam kaku. Kekuatan domain guntur yang begitu besar benar-benar dihisap habis. Dari istana, Lo Feng melangkah ke udara. Ia mengenakan sirah bersisik perak dan topeng emas. Auranya membuncah bagai samudera tak berujung. Dalam bayangan auranya, tampak samar wujud raksasa, makhluk hantu bertaring tajam. Yanfeng berbisik. Tubuhnya setidaknya sudah mencapai tahap awal Kaisar Dewa. Kaisar Qing terpana. Dia belum pernah meninggalkan dunia sumber, tapi tubuh fisiknya sudah di tingkat itu. Benar-benar tak masuk akal. Leluhur guntur memandangi Lo Feng dengan mata tajam. Seorang junior yang bahkan belum pernah keluar dari dunia sumber, tapi sudah memiliki tubuh Kaisar Dewa tahap awal. Bakat seperti ini bisa melampaui semua leluhur suatu hari nanti. Namun, nada suaranya tetap keras. Galaksi, aku sudah menghukum Iblis Putih dan Lando karena kesalahan mereka. Tapi kau malah menghabisi mereka tanpa memberitahuku. Apakah itu caramu menunjukkan rasa hormat? Lo Feng terdiam sesaat, lalu tertawa kecil. Leluhur guntur, aku selalu adil terhadap para pendosa besar. Mereka tahu seperti apa temperamenku. Jika mereka masih berani melahap jutaan makhluk, maka mereka memang mencari mati. Tiba-tiba, tawar yang terdengar dari kejauhan. Teman-teman, tenanglah. Kita semua kultivator tanah asal. Mengapa harus bertengkar karena hal sepele? Seorang pria tegap muncul di antara mereka, menatap keduanya dengan senyum yang damai. Lo Feng telah lama mengamati seluruh tanah asal melalui mata kehidupan dan kematian. Maka ketika sosok pria kekar dengan aura misterius muncul di hadapannya, ia langsung mengenalinya. Jika leluhur guntur dikenal sebagai makhluk dengan tubuh fisik terkuat di tanah asal, maka pria di sebelahnya, yaitu Yanfeng, adalah yang paling misterius. Sosok yang bahkan pandangan Lo Feng hanya mampu menyikap sebagian kecil dari keberadaannya. Leluhur Yanfeng, ucap Lo Feng dengan tenang. Jadi, seorang kultivator kuat baru telah lahir dari tanah asal. Tawa Yanfeng menggema, lalu ia melirik leluhur guntur. Guntur, tak usah repot memikirkan hal-hal sepele macam itu. Dibandingkan hal-hal yang terjadi di luar dunia sumber, ini memang sepele. Tatapan leluhur guntur mengarah pada Lo Feng. Matanya memancarkan kilat halus. Iblis putih sudah mati, tapi yang membuatku terusik adalah penguasa galaksi, bahkan tak menganggapku ada. Nada suaranya melunak, namun wibawanya tetap seperti badai yang menekan langit. Jika dia benar-benar tak menganggapmu ada, Yanfeng tertawa lebar. Dia tak akan mengirimmu pesan untuk mengurus masalah ini. Iblis putih dan Lando sudah terlalu jauh melampaui batas. Kalau mereka mati, itu pantas. Leluhur guntur mendengus rendah. Baiklah, kali ini aku akan memberimu wajah, Yanfeng, dan menganggap masalah ini selesai. Tapi mulai sekarang, penguasa galaksi tak boleh ikut campur dalam urusan negara kuno guntur. Lo Feng menatapnya datar. Aku bisa menahan diri dari urusan internal negara guntur. Tapi jika mereka membuat kekacauan di negara lain, aku tetap akan turun tangan. Yang salah tetap akan aku hukum sendiri, tegas leluhur guntur. Akulah raja dewa dari negara guntur. Disiplinmu terlalu lunak, Lo Feng menggeleng. Alis leluhur guntur berkerut. Jangan sombong, penguasa galaksi. Bahkan jika suatu hari kau mencapai kesempurnaan Kaisar Dewa dan kekuatanmu setara denganku, kita semua tetap harus tunduk pada aturan tanah asal. Kau tak bisa semaumu sendiri. Benar, Yanfeng menimpali. Kita semua melampaui batas kekuatan tanah asal. Tak ada gunanya saling memaksa. Seperti biasa, bila tak bisa saling membujuk, kita berduel dan biarkan hasilnya menuntun aturan. Lo Feng terdiam sesaat lalu berkata tenang. Aku tak peduli urusan politik atau konflik kecil, tapi satu hal tidak bisa kutoleransi, pendosa besar yang melahap jutaan makhluk hidup. Siapapun mereka,
mereka harus dilenyapkan. Leluhur Guntur tertawa dingin. Melahap yang lemah sudah menjadi bagian dari hukum alam. Bahkan para leluhur tertinggi tak mempermasalahkan hal itu. Mengapa kau ikut campur? Tanah asal adalah rumahku, jawab Lofeng tegas. Selama aku mampu, aku akan menjaganya. Tatapan keduanya bertemu, memercikan aura petir dan tekanan spiritual. Aku akui, leluhur Guntur mengangguk perlahan. Kekuatanmu sudah cukup untuk menetapkan aturan di tanah asal. Tapi kalau kau ingin memaksakan kehendakmu atas negara kuno Guntur, maka mari kita buktikan dengan sebuah pertarungan. Jika aku menang, kau tidak akan ikut campur lagi dalam urusan negaraku. Tapi jika aku kalah, aku akan menerima aturanmu bahwa setiap pendosa besar harus dimusnahkan. Yan Feng hanya menghela napas kecil. Guntur, perbedaan kekuatan kalian masih terlalu besar. Tapi baiklah, sesuai aturan lama tanah asal, biarkan duel menentukan segalanya. Baiklah, Lofeng mengangguk. Kita berduel. Leluhur Guntur tertawa keras. Penguasa galaksi, aku menyukaimu. Mari kita lihat seberapa jauh kekuatanmu. Yan Feng mengusulkan. Duel dilakukan di samudra semesta. Tak pantas bagi faksi-faksi tanah asal melihat pertempuran kalian. Sekejap kemudian, ketiganya lenyap dari langit tanah asal dan muncul di samudra semesta yang luas. Di kejauhan, Kaisar Qing dan seorang wanita berjubah hijau menyusul. Saudara galaksi, ujar Kaisar Qing memperkenalkan. Ini leluhur domain timur, namanya Feng Xi. Senang bertemu denganmu, sapa Feng Xi dengan lembut. Lofeng tersenyum singkat. Ia tahu leluhur Feng Xi ini memiliki kekuatan tubuh setara Kaisar Dewa tahap awal. Sosok yang luar biasa bahkan di antara para dewa. Yan Feng menatap mereka bertiga dengan penuh haru. Lihatlah, kini tanah asal memiliki 5 kaisar dewa sejati. Betapa sulitnya dunia sumber melahirkan sosok seperti kita. Namun suasana damai itu segera berubah tegang. Sebuah wilayah raksasa tertutup oleh domain tak kasat mata, mengisolasi ruang bagi duel mereka. Leluhur Guntur menatap Lofeng dan berkata pelan, aku telah berkultivasi di luar dunia sumber selama berera-era. Aku meneliti segala sistem kultivasi dan memaksakan garis keturunanku hingga batas setengah primordial. Bahkan kekuatan tanah asal tak bisa mengekang teknikku. Lofeng menjawab tenang, aku belum pernah meninggalkan alam sumber. Jadi tunjukkan padaku hasil kultivasimu, leluhur Guntur. Aku ingin belajar sesuatu hari ini. Leluhur Guntur tertawa. Ia menjentikan jarinya dan setetes darah muncul, esensi darah Kaisar Dewa tingkat sempurna. Dalam sekejap, tetesan darah itu pecah menjadi 9 makhluk. Setiap makhluk memancarkan kekuatan menakutkan. Mata kehidupan dan kematian di alis Lofeng terbuka, menyingkap esensi tiap makhluk itu. Begitu serangan dimulai, dunia seakan runtuh. Api membakar tubuhnya hingga ke unit kehidupan terkecil. Guntur menyambar tanpa ampun. Bunga darah bermekaran dari kulitnya, dan kekuatan spiritual menembus pikirannya. Namun Lofeng tetap berdiri. Tubuhnya berubah menjadi bentuk makhluk cakar berkuku banyak, memperkuat setiap sel kehidupan untuk menahan gempuran mengerikan itu. Menarik, kata leluhur Guntur santai. Teknik rahasiaku hanya bisa dikeluarkan sebagian di tanah asal, tapi kau mampu menahannya. Hebat juga kau. Lofeng menarik napas, menatapnya serius. Teknikmu luar biasa, tapi belum cukup. Sebuah menara 9 lapis muncul dari balik ruang, menutupi tubuh Lofeng. Menara itu memancarkan cahaya ilahi yang menelan semua serangan, baik fisik, jiwa maupun roh. Di bawah erosi 9 kekuatan aneh yang menindih tubuhnya, Lofeng tak punya banyak pilihan. Sebagian besar kekuatannya tak bisa digunakan.
Tanpa harta karun rahasia, ia tak akan mungkin memenangkan taruhan melawan leluhur Guntur. Namun kini, dengan perlindungan menara bintang, hatinya sedikit tenang. Ia akhirnya memiliki dasar untuk melawan. Tentu saja, hanya bersembunyi tanpa menyerang bukanlah kemenangan. Untuk menang, ia harus berhadapan langsung dengan leluhur Guntur dan menaklukkannya. Apakah itu pagoda 9 lapis? Leluhur Guntur bergumam lirih, matanya memancarkan kilatan tajam. Ia sudah mendengar kabar tentang pagoda itu saat Lo Feng berhadapan dengan Kaisar Qing. Leluhur Guntur, suara Lo Feng tenang tapi tegas. Dalam taruhan ini, satu-satunya kesempatanku hanyalah dengan menggunakan harta karun rahasia. Jadi bersiaplah. Leluhur Guntur tertawa riang, suaranya menggema. Aku sudah berkultivasi jauh lebih lama darimu, Galaksi. Ini seperti singa memangsa kelinci. Gunakan apapun yang kau miliki. Kalau kau bisa menekanku, aku akan menganggapnya sebagai kekalahan diriku. Tubuh Lo Feng mendadak berubah menjadi sungai darah tak berujung. Di setiap tetes airnya mengalir wujud makhluk berkuku banyak yang buas, membentuk arus deras yang menyelimuti leluhur Guntur. Leluhur Guntur menatap sungai itu. Arusnya berputar membentuk sangkar spasial yang berusaha menjeratnya. Kekuatan aneh mencoba menembus tubuhnya, mencabik, menghancurkan, dan melumat. Namun leluhur Guntur hanya berdiri diam. Aura kekuatan mengalir dari tubuhnya, menjadikannya puncak kesempurnaan yang tak tergoyahkan. Lo Feng pernah dengan kekuatannya sendiri mengalahkan 8 kaisar yang bersatu. Namun kini, kekuatan dasarnya telah melampaui masa itu. Alamnya jauh lebih tinggi, pemahamannya jauh lebih dalam. Menarik. Leluhur Guntur menepuk air sungai darah dengan satu tangan, dan seketika sungai itu bergolak hebat. Ledakan demi ledakan mengguncang ruang semesta. Menara bintang melesat keluar dengan pola rahasia yang telah disempurnakan. Lo Feng melancarkan jurus mematikan yang ia sebut meteor. Menara bintang meluncur menembus kekosongan seperti meteor merah darah yang melintasi samudra semesta. Leluhur Guntur dan Yan Feng yang mengamati dari jauh sama-sama berubah wajah. Mereka merasakan bahwa meteor itu membelah waktu dan memisahkan ruang. Dalam sekejap, meteor itu menabrak tubuh leluhur Guntur. Suara ledakan mengguncang tanah asal. Leluhur Guntur terhuyung mundur. Tubuh raksasanya bergetar hebat. Aturan tertinggi menekan dan membelenggunya. Menara bintang pun ikut tertekan. Namun hasilnya jelas. Lo Feng berhasil memukul mundur leluhur Guntur. Ini harta karun super rahasia. Leluhur Guntur berseru, matanya membelalak. Kekuatan ini menstabilkan waktu, memisahkan ruang, memadatkan materi. Tak mungkin, ini pasti buatan para primordial. Yan Feng mengangguk dari jauh. Tak heran, hanya harta seperti itu yang bernilai lebih dari 100.000 poin hadiah. Namun leluhur Guntur belum menyerah, tawanya menggema, dan di sekelilingnya muncul 8 avatar Guntur. Ke-9 tubuhnya membentuk formasi besar, menekan segala dao. Formasi menelan sungai darah Lo Feng, membuatnya nyaris tak bisa bergerak. Menara bintang terus menabrak, tapi kekuatannya mulai melemah. Bahkan dengan 9 tubuh, aku masih tak bisa menghancurkan pagoda kecil itu. Leluhur Guntur berujung dengan senyum tipis. Di matanya ada secercah keserakahan, keinginan terhadap menara bintang. Ia mengeluarkan pilar batu kuno, melemparkannya ke langit. Pilar itu menjadi inti formasi, memperkuat penindasan hingga dao besar pun ikut terikat. Dari kejauhan, leluhur Yan Feng berseru. Ia sampai menggunakan harta karun rahasia. Tak kusangka leluhur Guntur akan dipaksa sejauh ini. Kaisar Qing yang menyaksikan menggeleng perlahan. Pagoda 9 lapis itu memang luar biasa, tapi kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Galaksi, apakah kau punya cara lain? Tanya leluhur Guntur. Kalau tidak, akui saja kekalahanmu. Lo Feng menatap leluhur Guntur dengan tenang. Kau memang berada di ranah yang jauh di atasku. Karena itu, aku hanya bisa menggunakan kekuatan terlarang. Leluhur Guntur tertawa riang. Gunakanlah semua yang kau punya. Lo Feng menutup mata.
Mata kehidupan dan kematian di antara alisnya terbuka, menyinari menara bintang. Warna merah darah menyelimuti pagoda. Sisik berwarna darah 12 warna di permukaannya mulai bergetar, mengalirkan kekuatan yang bahkan para leluhur pun tak berani sentuh. Menara bintang berubah menjadi pagoda darah, memancarkan aura purba yang menekan seluruh semesta. Pagoda ini bukan benda biasa. Leluhur Guntur berbisik, apakah ini harta yang ditempa dari tubuh leluhur primordial? Lo Feng mengendalikannya. Menara bintang melesat lagi, menembus ruang, meluluhlantahkan formasi, menghantam tubuh leluhur Guntur hingga terpental jauh. Kilatan menyambar, 10 bayangan Guntur muncul di sekeliling leluhur Guntur, membentuk dunia Guntur, ranah yang menekan semua kekuatan asing. Ledakan demi ledakan mengguncang tanah asal, tapi menara bintang tetap menembus dunia itu. Lo Feng melihat formasi dengan mata kehidupan dan kematiannya, dan menemukan lusinan celah tersembunyi. Menara bintang berkelebat, mengikuti jalur kelemahan formasi. Ia menembus lapisan demi lapisan pertahanan, hingga akhirnya menghantam tubuh sejati leluhur Guntur. Bagaimana mungkin leluhur Guntur terbelalak? Bagaimana dia bisa menemukan diriku? Namun menara bintang terus menyerang 1, 2, 3 kali. Setiap hantaman membuat dunia Guntur bergetar, hingga akhirnya formasi runtuh total. Aku kalah. Leluhur Guntur menghela napas, menatap Lo Feng dengan perasaan campur aduk. Aku benar-benar kalah. Lo Feng tersenyum tipis. Kekuatan kita dibatasi oleh tanah asal. Kalau di luar, aku bahkan tak akan mampu bertahan satu serangan. Leluhur Guntur menatapnya dalam-dalam. Kau menang dengan adil, katanya pelan. Aku, leluhur Guntur, mengaku kalah, dan tentang Lando, aku akan menanganinya sendiri. Setelah berkata demikian, ia berbalik melangkah pergi, membiarkan gema Guntur terakhirnya perlahan menghilang di langit tanah asal.